अगर तूने हमें धोखा दिया, मैं तुझे जान से मार दूंगा. Satu, dua, tiga. Nah, everybody, jumpa lagi dengan saya. Dan di kesempatan kali ini saya akan mengulas sebuah film yang berjudul Ungli. Dan film yang dirilis di tahun 2014 ini dibintangi oleh Imran Hashmi, Sanjay Dutt, dan beberapa bintang lainnya. Yang dimana film ini akan berkisah tentang 4 pemuda yang membentuk sebuah geng dengan nama Ungli, dengan tujuan untuk menegakkan keadilan di kota Mumbai atas kesewenang-wenangan para pejabat. Hingga suatu ketika, karena para pejabat semakin resah dengan kehadiran mereka, maka untuk itu para polisi lantas bergerak cepat untuk menangkapnya. Namun siapa sangka jika para polisi tersebut malah ikut bergabung ke dalam geng tersebut untuk membongkar skandal korupsi di India. Jadi tanpa berbasa-basi lagi, mari kita mulai ceritanya. Di awal film, tampaklah seorang pria tua yang bernama Tuan Shinde, yang dia tengah mengurus dana pensiunnya di kantor pensiun Mumbai. Namun bukannya mendapatkan haknya, para pegawai kantor tersebut malah meminta uang pelicin agar dana pensiun itu bisa segera cair. Karena tidak terima dengan perlakuan para pegawai negeri tersebut, Tuan Shinde lantas mengamuk dan terjadilah perdebatan di antara mereka. Hingga akhirnya Tuan Shinde pergi dari kantor tersebut. Dan tiba-tiba karena tidak kuasa menahan sesak di dada, akhirnya Tuan Shinde ambruk dan harus dilarikan ke rumah sakit karena mengalami stroke ringan. Saat di rumah sakit, tampaklah seorang perawat bernama Maya yang tengah menguping keluh kesah anak Tuan Shinde mengenai tindakan pegawai pensiun terhadap ayahnya. Kemudian Maya menghubungi beberapa temannya bernama Abai, seorang wartawan, Goti, seorang teknisi komputer, dan Kalim, seorang mekanik. Dan dalam telepon itu, Maya mengajak teman-temannya untuk melakukan misi pertamanya guna menculik 3 pegawai kantor pensiun yang sudah kerap menyusahkan masyarakat. Di malam harinya, dengan memakai pakaian serba hitam, mereka berempat lantas menculik 3 pegawai itu dan kemudian membawanya menuju ke stadion, lalu memakaikannya sebuah bom. Lalu mereka menyuruh agar 3 pegawai itu berlari mengelilingi lapangan dengan ancaman apabila mereka berhenti, maka bom itu akan meledak. तुम में से कोई भी रुका, boom, boom. Saat mereka mulai berlari, kemudian Maya merekamnya. Setelah itu, Abe lantas menghubungi pihak kepolisian. Namun sebelum polisi datang, geng Ungli lantas pergi meninggalkan stadion. Beberapa menit kemudian polisi datang untuk menjinakkan bom tersebut. Namun siapa sangka jika para polisi tadi telah diprank oleh geng Ungli, karena rupanya itu bukanlah bom, melainkan hanya sebuah petasan yang tidak mungkin meledak. Sir, itu Lakshmi bom hai. Dan setelah kejadian itu, mereka membuat sebuah video pendek berisi sebuah pesan untuk para pejabat agar jangan lagi mempermainkan masyarakat, lalu mengirimkan rekaman itu agar disiarkan oleh media televisi. Di hari selanjutnya, setelah kesuksesan di misi pertama, mereka berempat lantas melakukan rapat di sebuah kafe untuk mencari markas. Dan tiba-tiba sebuah berita di televisi mengabarkan jika kini masyarakat menaruh simpati terhadap mereka berempat dan menamai mereka dengan nama geng Ungli, yang berarti jari. एक नए नाम से बुलाने लगा है, The Ungli Gang. Dan dari sinilah asal mula nama geng Ungli. Di lain sisi, kini para polisi mulai merasa resah dengan tindakan yang telah mereka lakukan. Dan untuk itu, para polisi mulai melakukan penyelidikan. Namun sayangnya, pihak kepolisian tidak bisa menemukan petunjuk mengenai geng Ungli. Dan untuk itu, Inspektur Sivaraman merekomendasikan kepada Pak Komisaris agar melibatkan Inspektur Kali, polisi paling jujur di India, untuk mengatasi geng Ungli. गैंग की हरकतें बढ़ जाएं, आप ये केस काली को दे दीजिए. ठीक है. Dan setelah setuju, akhirnya Pak Komisaris memanggil Kali dan menugaskannya agar segera menangkap geng Ungli. Scene berganti, dan kini tablas kelompok preman suruhan dari seorang politikus yang bernama Tuan Gaikwad tengah merusak kantor seorang pria bernama Ansari. Dan di sini para preman mengancam agar Tuan Ansari membatalkan gugatannya kepada Tuan Gaikwad. वो वापस लेने का, वरना तू गया. Melihat komputernya sudah hancur lebur, Tuan Ansari menelepon Goti agar memperbaiki komputernya yang telah dirusak oleh preman tersebut. Dan di sini Tuan Ansari curhat kepada Goti mengenai masalahnya dengan Tuan Gaikwad. Di malam harinya, Goti pergi ke markas dan membicarakan hal ini dengan teman-temannya. Berhubung minggu depan adalah hari ulang tahun Tuan Gaikwad, Abai berencana memberikan kado spesial untuk Tuan Gaikwad. Di malam itu, mereka berempat pergi menuju ke rumah Tuan Gaikwad. Sesampainya di sana, melihat Tuan Gaikwad yang sudah tertidur lelap, lalu Maya menyuntikkannya obat bius.
Kemudian Kali mentato punggung Tuan Gai Kuat. Sementara itu teman-temannya memasang poster Ungli di setiap sudut tembok rumahnya. Di pagi harinya, Tuan Gai Kuat yang baru terbangun dari tidurnya mendadak kaget dengan poster-poster yang ada di rumahnya dan juga tato Ungli yang berada di punggungnya. Di lain sisi, kini geng Ungli kembali masuk berita dan dalam berita itu mereka memperingatkan agar para politikus tidak semena-mena terhadap masyarakat. Dan jika mereka tidak juga berubah, maka bersiap-siaplah menghadapi geng Ungli. Hingga akhirnya setelah munculnya berita kedua ini membuat masyarakat semakin menaruh simpati atas munculnya geng Ungli dan menganggapnya sebagai harapan baru. Scene berganti. Dalam keadaan emosi, Tuan Gai Kuat lantas menelepon Komisaris Mumbai agar segera menangkap geng Ungli karena menurutnya geng Ungli dianggap bisa membahayakan para pejabat. Dan untuk itu, Pak Komisaris kembali memanggil Inspektur Kali dan menanyakan tentang perkembangan kasus geng Ungli. Dan di sini Kali menjelaskan jika menangkap geng Ungli tidak semudah yang dibayangkan karena mereka memiliki metode dan tujuan yang berbeda dari penjahat pada umumnya. Dan Kali menjelaskan untuk menangkap mereka kita harus berpikir seperti mereka. Namun Pak Komisaris yang tidak mau tahu meminta agar Kali segera menangkapnya. Waktu berlalu, tiba-tiba telepon Kali berdering dan rupanya itu adalah telepon dari temannya yang bernama Inspektur Misra, ketua pasukan penjinak bom. Dan dia menyuruh agar Kali menemuinya yang dimana Misra merasa jengkel dengan tindakan yang telah dilakukan oleh Nikhil, anak dari sahabat Inspektur Kali. Kemudian Misra menjelaskan pada Kali jika semalam Nikhil telah menipu ibu asrama supaya membuat laporan palsu tentang adanya sebuah bom di sekolah asrama wanita, yang dimana hal ini dilakukan oleh Nikhil agar bisa berciuman dengan pacarnya. Aduh. Dan Misra berkata pada Kali jika keahlian Nikhil sama seperti seorang penjahat. Mendengar penjelasan dari Misra, Kali lantas berniat mengajak Nikhil agar menjadi bawahannya untuk menangkap geng Ungli. Di malam harinya, Kali mencari Nikhil ke rumahnya dan karena tidak di rumah, Kali lalu meneleponnya. Dan Kali mengajak Nikhil untuk bertemu di sebuah kafe guna membicarakan sesuatu hal yang serius. हेलो जी काले सर निखिल कल शाम 7 बजे मुझे ललित बार में आके मिलना। Waktu berlalu, di malam itu datanglah Nikhil menemui Kali dan kemudian Kali menjelaskan jika dia berniat untuk mengajak Nikhil bergabung bersamanya untuk menemukan geng Ungli. Mendengar hal itu, Nikhil yang merasa tertarik lantas mengiyakan ajakan dari Inspektur Kali. Dan untuk itu, Nikhil meminta izin pada Kali untuk melakukan rencananya sesuai dengan keinginannya. Di hari selanjutnya, sesuai rencana, Nikhil lantas memakai pakaian serba hitam untuk menyamar menjadi geng Ungli. Dan kemudian, Nikhil melubangi jalan depan rumah dari seorang kepala polisi dengan menggunakan dinamit. Yang dimana jalan depan rumahnya tersebut dibangun dengan menggunakan uang rakyat. Dan setelah itu, Nikhil merekam dirinya dan seolah-olah bergaya seperti geng Ungli. Di lain sisi, setelah melihat tentang berita itu, geng Ungli mulai merasa geram dengan tindakan yang telah Nikhil lakukan. Dan tiba-tiba, Abe melihat sebuah pesan dari Nikhil, yang dimana dalam video itu Nikhil menuliskan jika dia ingin bertemu dengan geng Ungli pada hari Rabu malam. Di malam harinya, sesuai rencana dari Nikhil, akhirnya datanglah geng Ungli menemuinya. Dan di malam itu, Nikhil menjelaskan jika dia adalah mahasiswa hukum yang ingin bergabung dengan geng Ungli. Namun Abe mengancam dan menolak Nikhil untuk bergabung dengan gengnya. लेकिन हमें नए पार्टनर की जरूरत नहीं है। Scene berganti. Di pagi harinya, tampaklah ibu Nikhil yang hendak pulang dari pasar. Namun sayangnya dia kesulitan untuk mencari bajai. Dikarenakan para sopir bajai menolak penumpang jarak dekat. Dan para sopir ini mau mengantar asal mau memberi upah sama seperti jarak jauh. Karena tidak punya pilihan, akhirnya ibu Nikhil bersedia untuk membayar lebih mahal. Sesampainya di rumah, ibu Nikhil menyampaikan keluhannya pada Nikhil. Dan mendengar penjelasan dari ibunya, hal ini dimanfaatkan oleh Nikhil untuk kembali menyamar menjadi geng Ungli untuk mengerjai para sopir bajai yang kurang ajar tersebut. Di malam harinya, Nikhil menodong seorang supir bajai dan menyuruh agar mengantarnya pergi ke Delhi. चुपचाप चल वरना दिल्ली के पहले तू ऊपर जाएगा चल स्टार्ट कर। Meski sempat menolak, namun karena merasa takut, akhirnya supir bajai tersebut menuruti perintah dari Nikhil. Dan kemudian Nikhil menyuruh supir bajai untuk menuju ke stasiun terlebih dahulu. Dan setelah itu, Nikhil memasukkan supir bajai tersebut ke dalam kereta kargo jurusan Delhi. Di pagi harinya, dengan berpura-pura menjadi geng Ungli, Nikhil kembali membuat sebuah rekaman jika dia sengaja mengirim supir bajai tersebut ke Delhi karena permasalahan tarif jarak dekat. Dan untuk itu, Nikhil meminta agar para supir bajai ini segera bertaubat. Tidak lupa, dalam rekaman itu, Nikhil memberikan kode jika Senin malam dia ingin bertemu kembali dengan geng Ungli. बंदा फिर मिलना चाहता है मंडे
Setelah membaca kode itu, Abe menyuruh agar teman-temannya mencari informasi mengenai Nikhil, karena dikhawatirkan jika Nikhil adalah seorang mata-mata. Dan untuk itu, di pagi harinya, Gotti dan Kalim pergi untuk memata-matai Nikhil. Setelah tidak ada tanda-tanda mencurigakan dari Nikhil, akhirnya mereka berempat sepakat untuk menerima Nikhil sebagai anggota baru geng Ungli. Sesuai jadwal, akhirnya geng Ungli kembali menemui Nikhil, dan setelah memberi sedikit pertanyaan, akhirnya mereka memperkenalkan diri dan menerima Nikhil sebagai anggota geng Ungli. Namun tiba-tiba Maya berkata jika sebenarnya masih ada satu lagi anggota geng Ungli. Welcome to the gang. एक और भी है जो आज यहाँ हमारे साथ नहीं है. Scene berganti, dan kini mereka pergi ke rumah sakit untuk menemui Ricky, kakak dari Maya sekaligus alasan terbentuknya geng Ungli, yang dimana kini Ricky tengah koma akibat dianiaya oleh Ansuman Dayal, anak dari BR Dayal, yang dimana dia adalah salah satu sosok penting dalam kepolisian. Dan peristiwa itu bermula ketika Ricky tengah melihat seorang pria tua yang sebut saja kakek Sugi tengah ribut dengan Ansuman Dayal. Kemudian datanglah Ricky yang hendak mendamaikan mereka berdua, hingga akhirnya karena merasa tidak terima, Ansuman Dayal lantas memukul kepala Ricky hingga mengalami pendarahan dan membuatnya koma selama beberapa hari. Dan untuk itu, Maya dan teman-temannya pergi ke kantor polisi untuk melaporkan kejadian tersebut. Namun para polisi malah menolak kasusnya. Kemudian setelah Abe menunjukkan jika dia adalah seorang wartawan, akhirnya para polisi ini bersedia menangani kasus tersebut. Namun di lain sisi, ayah Ansuman Dayal menyuruh anak buahnya untuk menyiram cucu dari kakek Sugi yang sebut saja Siti dengan menggunakan air. Dan setelah itu mereka mengancam Nik Siti agar memberitahu kakeknya jika mereka akan menyiramnya dengan air keras. Setelah kejadian itu, kakek Sugi tidak bisa berbuat apa-apa, dan saat persidangan kakek Sugi malah mengatakan jika Ansuman Dayal tidak bersalah. Dan tentu saja hal ini membuat Maya dan teman-temannya merasa kecewa. Setelah persidangan selesai, kakek Sugi menjelaskan pada mereka berempat jika dia takut terjadi apa-apa terhadap keluarganya. सच के लिए मैं अपनी जान देने के लिए तैयार हूँ. Dan atas kejadian itulah akhirnya mereka berempat sepakat untuk membuat sebuah geng yang bertujuan untuk memberantas ketidakadilan dan kezaliman para pejabat. Mendengar cerita itu membuat Nikhil menaruh simpati terhadap geng Ungli. Setelah beberapa hari bergabung dengan geng tersebut, membuat Nikhil semakin merasa bimbang antara melaksanakan tugasnya sebagai polisi ataukah membiarkan mereka. Dan setelah itu, tiba-tiba telepon Nikhil berdering, dan rupanya itu adalah telepon dari Kale. Dan di sini Kale menanyakan tentang informasi terbaru dari geng Ungli. Namun Nikhil menjelaskan pada Kale jika dia belum mendapatkan informasi apapun dari geng tersebut. Mendengar perintah dari Kale membuat Nikhil semakin bimbang. Kemudian Nikhil bertanya pada ibunya apa yang akan dilakukan ayahnya jika sahabatnya melakukan kejahatan. Dan kemudian ibunya menjelaskan jika ayahnya akan menasihatinya terlebih dahulu. Setelah itu jika sahabatnya mengabaikannya, maka ayahnya akan menjalankan tugasnya sebagai seorang polisi. फिर तो वो अपना फर्ज निभाते. Di hari selanjutnya, geng Ungli hendak melakukan penyerangan terhadap para polisi yang kerap melakukan pungli di sekitar jalan Kennedy. Kemudian Abe lantas mengajak Nikhil agar ikut dalam misi tersebut. इस जॉब पे तुम भी हमारे साथ चलोगे? हाँ जरूर. Saat hendak berangkat, mereka melakukan sedikit pemanasan. Namun tiba-tiba Nikhil berpura-pura mengalami keseleo. Dan tentu saja hal ini membuat Abe menyuruh agar Nikhil tidak ikut dalam misi tersebut. Dan untuk menghilangkan rasa curiga, Nikhil bersikeras untuk ikut bersama mereka. Namun sekali lagi Abe menolak untuk mengajak Nikhil. Setelah mereka berempat pergi, Nikhil lantas menelepon Inspektur Kale dan memberitahunya agar menuju ke sebuah gudang tua untuk menangkap geng Ungli. Di lain sisi, kini geng Ungli tengah menghampiri para polisi lalu lintas yang kerap melakukan pungli. Setelah berhasil menculik polisi tersebut, mereka lantas membawanya menuju ke gudang tua. Di lain sisi, kini Inspektur Kale tengah menuju ke gudang tua untuk membekuk geng Ungli. Dan tiba-tiba saat geng Ungli sedang menyuruh para polisi tadi untuk memakan uang kertas, tiba-tiba datanglah Inspektur Kale beserta pasukannya yang mencoba untuk menangkap geng Ungli. Namun dengan sigap, geng Ungli langsung berpencar dan pergi melarikan diri. Tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan, Inspektur Kale berusaha mengejar mereka. Dan tiba-tiba saat Kale hampir saja menangkap Gotti, muncullah Nikhil yang berhasil menghentikan Kale. Dan hal ini membuat Gotti berhasil kabur melarikan diri. निखिल Melihat Nikhil yang membantu geng Ungli, membuat Inspektur Kale merasa kecewa dengan Nikhil. Sesampainya di markas, Gotti lantas berkata pada teman-temannya jika tadi Inspektur Kale sempat memanggil Nikhil.
Dan tentu saja hal ini membuat Abe curiga terhadap Nikhil, yang dimana seharusnya Nikhil tadi mengalami cedera, tapi bagaimana bisa Nikhil ikut dengan mereka. Setelah itu Nikhil menjelaskan jika sebenarnya dia adalah seorang polisi yang sedang menyamar. मैं एक पुलिस ऑफिसर हूँ। Mendengar penjelasan Nikhil, Abe berusaha untuk menghajarnya, namun Maya lantas menghentikannya. Setelah itu Abe menyuruh agar Nikhil pergi meninggalkan markas sebelum mereka membunuhnya. Di malam itu, Kale meminta agar Nikhil menemuinya di atas jembatan, dan saat Nikhil sudah datang, Inspektur Kale langsung menampar Nikhil, karena kemarin Nikhil telah menyelamatkan geng Ungli. Kemudian Nikhil menjelaskan jika dia kini memilih memihak geng Ungli, karena menurutnya geng Ungli adalah harapan baru masyarakat untuk memberantas kezaliman, yang dimana menurutnya kini para polisi sudah tidak bisa diharapkan lagi untuk menegakkan kebenaran. Kale yang tidak peduli berusaha memborgol Nikhil dan membawanya ke kantor polisi untuk menginterogasinya. Tiba-tiba telepon Kale berdering, dan rupanya itu adalah telepon dari Inspektur Sivaraman. Dan Inspektur Sivaraman meminta agar Kale pergi ke rumahnya. Sesampainya di sana, Inspektur Sivaraman menjelaskan pada Kale jika sebentar lagi Inspektur Kale akan dipindah tugaskan ke daerah yang jelek. Dan Inspektur Sivaraman menjelaskan pada Kale jika dia bersedia membayar sejumlah uang untuk biar dayal, maka dia bisa ditransfer ke tempat yang lebih baik, alias lahan basah. Namun berhubung Inspektur Kale adalah polisi yang jujur, Inspektur Kale lantas pergi dan membebaskan Nikhil, karena kini dia baru sadar jika sebenarnya kepolisian adalah sarang dari kejahatan. तुम सही कहते थे निखिल, सबसे बड़े गुनहगार ये वर्दी वाले होते हैं। Setelah Nikhil dibebaskan, dia langsung menemui geng Ungli, dan di sini Nikhil memiliki sebuah rencana untuk menjebloskan BR Dayal dan Ansuman Dayal ke dalam penjara, yang dimana selama ini geng Ungli masih memiliki dendam terhadap mereka atas musibah yang dialami oleh Mas Ricky. Dan untuk itu Nikhil berjanji untuk membantu mereka asal mereka mau bekerja sama dengan Inspektur Kale. Setelah mereka setuju, Nikhil lantas menemui Inspektur Kale yang tengah mabuk akibat depresi memikirkan kejadian itu. Lalu Nikhil memberitahu Kale jika dia memiliki rencana untuk membongkar skandal kasus suap dalam kepolisian. Dan untuk itu Nikhil membujuk agar Inspektur Kale bersedia bekerja sama dengan geng Ungli. Waktu berlalu, di malam itu akhirnya Nikhil mempertemukan Inspektur Kale dengan geng Ungli. Dan kemudian Nikhil menyuruh agar Inspektur Kale pergi ke rumah BR Dayal untuk membayar separuh dari nilai suap. Dan sesuai rencana, di malam selanjutnya Kale pergi ke rumah BR Dayal dan menyerahkan sejumlah uang kepadanya. Dan kemudian BR Dayal menyuruh agar Kale menaruh uang tersebut ke dalam sebuah ruangan, yang dimana rupanya dalam ruangan tersebut terdapat banyak sekali uang haram. Kemudian di malam itu, Nikhil bersama Abe lantas datang menuju ke tempat BR Dayal, dan mereka mengaku sebagai anak buah Kale yang ditugaskan untuk menyerahkan uang yang masih kurang. Kemudian mereka diantar oleh pengawal untuk menaruh uang tersebut ke dalam gudang, dan sesampainya di dalam gudang mereka menyemprot seluruh uang dalam gudang tersebut dengan menggunakan cairan belerang. Setelah berhasil menjalankan misi, mereka lalu pulang. Di pagi harinya, Inspektur Kale muncul dalam sebuah berita dengan membuat pernyataan yang cukup mencengangkan mengenai kasus korupsi dalam kepolisian. Dan kemudian Kale menjelaskan jika semalam dia bersama teman-temannya telah menyemprot uang tersebut dengan cairan belerang, yang dimana ketika uang tersebut dihitung dengan menggunakan lidah oleh para oknum polisi yang menerimanya, maka akan terjadi reaksi kimia yang dimana cairan tersebut akan membuat lidah menjadi hitam selama 4 hari. Setelah membuat pernyataan tersebut, para media langsung menyerbu kediaman para perwira polisi. Dan benar saja, hampir seluruh perwira polisi di India telah menerima dana tersebut. Di lain sisi, kini para masyarakat mengadakan demo berjilid-jilid, dan untuk meredam hal tersebut, Pak Perdana Menteri lantas mengangkat Inspektur Kale untuk menjadi komisaris Mumbai. आज से मैं एसीपी काले को मुंबई के नए कमिश्नर ऑफ पुलिस बनेंगे. Dan di akhir cerita, akhirnya BR Dayal dan Ansuman Dayal harus mendekam di balik jeruji besi dengan waktu yang cukup lama. Dan kemudian datanglah Inspektur Kale menemui geng Ungli untuk mengucapkan terima kasih, dan setelah itu film tamat.